Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Naina. Selamat pagi, selamat siang. Hari ini kita akan lanjut ya. Materi masih ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu mengenai teks akademik. Nah, hari ini kita akan lanjut teks akademik berikutnya, yaitu esai. Nah, kalau misalnya dilihat dari namanya ini, teman-teman saya yakin sudah tidak asing ya. Banyak di antara Anda yang mungkin sudah membaca bahkan menulis esai ya, baik itu esai populer maupun esai ilmiah. Nah, dari namanya sendiri ini esai itu memang nyatanya ya dibagi menjadi dua. Ada esai populer yang sifatnya itu bahasanya itu lebih mudah dicerna, lebih pop artinya lebih memasyarakat seperti itu, isu-isu yang dikaji juga lebih umum. Nah, ada juga esai ilmiah. Ya, kalau ilmiah, esai ilmiah ini bahasa penulisannya lebih formal seperti itu. Nah, hari ini yang akan kita bahas lebih dalam adalah mengenai esai populer ya, teman-teman. Sebentar. Apa yang sudah Anda pelajari ya dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat ya kita sudah belajar banyak hal. Kita belajar mengenai sejarah bahasa Indonesia, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia. Kalau misalnya Anda masih ingat ya, jadi bahasa Indonesia dikukuhkan 28 Oktober 1928. Nah, ini sekarang ini sudah bulan September, artinya bulan depan ya, bulan depan atau bulan Oktober itu kita memasuki namanya bulan bahasa. Nah, nanti kita bahas ya ada apa dengan bulan bahasa itu. Kemudian Anda juga sudah belajar mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, apa saja kedudukannya, fungsinya. Kemudian ketika Anda belajar ini juga Anda sudah studi kasus di lapangan ya berkenaan dengan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Lalu Anda juga sudah belajar undang-undang bahasa ya kaitannya dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Lalu Anda juga sudah berdiskusi juga mengenai permasalahan-permasalahan apa sih yang sering dilanggar gitu ya oleh masyarakat Indonesia, apa-apa saja yang kemudian menjadi pokok perhatian. Nah, lalu peran apa nih? Anda mengambil peran apa sebagai pemuda di dalam pemertahanan bahasa Indonesia ini? Anda juga dari berbagai permasalahan ini, Anda juga sudah belajar mengenai ya bagaimana sih anak muda saat ini mengomunikasikan, mengondisikan, kemudian mempertahankan serta memposisikan bahasa Indonesia itu di dalam penggunaan sehari-hari ya. Kapan Anda harus menggunakan bahasa Indonesia formal, kapan Anda harus menggunakan bahasa Indonesia non formal, atau kapan Anda harus menggunakan bahasa daerah, kapan Anda menggunakan bahasa asing ya. Permasalahan-permasalahan ini kemudian menjadi pokok bahasan Anda ya dalam beberapa minggu belakangan ini. Lalu terakhir kita belajar mengenai eksplorasi teks akademik, bagaimana kemudian Anda mengungkapkan gagasan pikiran Anda ke dalam bentuk teks. Ya. Nah, kaitannya dengan menuangkan gagasan di dalam teks akademik ya, ini merupakan sebuah konsekuensi keilmuan ya. Anda sebagai seorang ilmuwan ya, mahasiswa, akademisi ya, sebagai bentuk sumbangan Anda, keilmuan Anda itu harus Anda menuangkan. Anda harus menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Jadi kalau kita berbicara mengenai menuangkan gagasan ini, mungkin raga ini bisa habis ya, raga itu bisa mati, tapi pikiran itu tidak akan pernah habis ya. Bahkan ketika manusia meninggal ya, ya tidak akan meninggalkan harta bendanya, tapi meninggalkan yang kekal itu adalah apa yang ditinggalkan itu berupa ilmu ya, berupa kemudian amal. Nah, ini yang bisa Anda wujudkan, Anda sumbangkan melalui tulisan gitu ya, teks akademik. Jadi melalui teks akademik ini Anda bisa menyalurkan gagasan, ide Anda gitu ya, mengenai berbagai permasalahan, mengenai berbagai konsekuensi dalam ilmu itu bisa Anda tuangkan. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam ya. Salah satunya, nah itu tadi dalam bentuk esai, teman-teman. Nah, tadi Bu Naina
mengatakan bahwa ada apa sih di bulan bahasa nih gitu ya. Jadi nanti di dalam bulan bahasa, di dalam bulan Oktober itu akan ada namanya lomba esai, teman-teman. Lomba esai dalam memperingati bulan bahasa. Nah, saya ingin Anda semuanya ya ikut untuk menulis gagasan, menulis esai, ya, mengimplementasikan gagasan Anda itu ke dalam lomba esai ini. Jadi semuanya wajib ikut sebagai bentuk penggugur tugas yang pertama, gitu ya. Jadi Anda belum pernah ada tugas, ini tugas yang pertama adalah menulis esai, ya, menulis gagasan dalam bentuk esai yang nanti esai yang sudah Anda tulis itu Anda kirimkan ke dalam lomba esai. Nah, ya jadi nanti yang diunggah di Elena itu bukan esainya tapi hasil submit Anda. Ya, hasil submit Anda, pendaftaran Anda di lomba esai. Karena nanti saya akan melihat ya, saya akan melihat esai Anda itu ke dalam drive yang sudah Anda unggah itu. Nanti kelihatan semuanya di situ. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Bagaimana nanti saya menulis esainya, Bu? Gitu aja ada beberapa hal yang kemudian harus Anda pertimbangkan dulu. Yang pertama adalah Anda harus mempertimbangkan masalah apa yang ingin Anda tulis. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kita sudah membahas ya banyak kemudian keresahan-keresahan, permasalahan-permasalahan berkait dengan bahasa Indonesia. Ada yang mengungkapkan bahwa oh bahasa Indonesia ini tidak digunakan secara formal, Bu. Banyak kemudian penamaan-penamaan jalan, banyak penamaan-penamaan gedung ataupun banyak kemudian kosakata-kosakata asing bahkan dicampur aduk dengan bahasa slang gitu ya, yang itu ditampilkan dalam ranah publik seperti di baliho, iklan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan beberapa bentuk keresahan-keresahan yang sudah Anda ungkapkan di dalam forum diskusi. Ya. Nah, silahkan Anda ulas. Ya, silahkan Anda tulis kegelisahan tersebut ke dalam bentuk esai. Nah, ketika Anda menulis itu, cantumkan ya alasan mengapa Anda ingin mengulas hal itu. Ya. Apa sih urgensinya gitu ya? Apa sih pentingnya masalah ini? Kenapa Anda ingin mengulas permasalahan tersebut? Kenapa Anda ingin membahas permasalahan tersebut? Ya, jadi ungkapkan solusi, lalu ungkapkan solusinya. Ya, sebagai generasi muda yang saya pasti yakin ya Anda memiliki kedalaman ilmu di berbagai bidang. Ada yang mungkin dari FH, ada yang dari FIS, gitu ya, ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik, ada yang dari MIPA. Semuanya itu bisa diimplementasikan ya dalam bentuk pemaparan esai di permasalahan bahasa ini. Nah, nanti silahkan Anda bisa menawarkan berbagai solusi. Contoh ya, misalnya, oh ini Bu, ternyata banyak ada permasalahan yang Anda ungkap nih misalnya, Bu, ternyata banyak sekali ungkapan-ungkapan tidak formal yang kemudian mempengaruhi anak-anak muda saat ini. Ini muncul dalam beberapa iklan, misalnya iklan X, produk Y disebutkan gitu ya. Lalu solusi apa yang Anda tawarkan? Oh ini Bu, saya kebetulan dari hukum nih. Saya ingin membuat sebuah kebijakan, misalnya kebijakan berbahasa. Yang kebijakan ini bisa diterapkan atau menjadi salah satu solusi untuk mengimplementasikan berbahasa yang baik dan benar. Contoh seperti itu. Atau misalnya nih Anda dari apa ya FE misalnya dari ekonomi. Bu, saya ingin mengimplementasikan dari produk, Bu. Saya ingin membuat sebuah produk yang di dalamnya itu memuat apa ya? Semacam testimoni-testimoni kebahasaan atau ajakan-ajakan persuasi untuk melestarikan bahasa Indonesia. Ya, ini saya menggunakan juga bahasa yang persuasif, misalnya seperti itu. Boleh gitu ya. Atau yang lain ya. Jadi silakan nanti Anda mencari solusi itu dalam bentuk wujud boleh, wujud produk boleh gitu ya, gagasan hanya gagasan saja itu juga boleh ya, mewujudkan dalam bentuk program apa gitu juga boleh, kebijakan boleh, jasa itu juga boleh ya. Artinya solusi itu sangat luas ya, dari berbagai bidang itu bisa Anda keluarkan gitu. Nah, lomba esainya seperti ini ya, teman-teman. Nanti ini
tautannya, kemudian flyernya ini nanti akan saya bagikan di Elena, nanti bisa Anda unduh, bisa Anda lihat ya. Jadi nanti silahkan Anda membuat esai ya. Submitnya ini nanti saya beri waktu untuk Anda 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi tugasnya ini nanti 2 minggu. Mulai ini minggu ini berproses, minggu depan, nah nanti minggu ketiga saya tutup gitu. Semua persyaratan di sini ya mahasiswa aktif D3 dan S1 dari Universitas Semarang jelas ya Anda semua memenuhi. Kemudian ini penulisnya perseorangan ya, perseorangan jadi bukan kelompok. Lalu setiap penulis hanya boleh mengirimkan 1 naskah. Jadi nanti masing-masing dari Anda membuat 1 naskah. Temanya adalah bangkitnya kreativitas dan inovasi pemuda untuk memajukan bahasa Indonesia. Jadi ini jelas mengerucutkan pada permasalahan bahasa dan bagaimana menanganinya, gitu ya. Nah, bagaimana menanganinya atau bagaimana solusinya itu bisa Anda kaitkan dengan keilmuan Anda dari ekonomi, kesehatan, hukum, lingkungan, teknologi, pendidikan, sosial, budaya semuanya bisa Anda kaitkan, gitu. Untuk kriteria penilaian ini nanti semua naskah itu masuk ke Bu Neina, nanti Bu Neina yang menilai terlebih dulu, Bu Neina yang menilai pertama, kemudian 20 besar nanti akan dinilai oleh juri, ya jurinya ini profesional dari luar ya, praktisi esai dari media massa, begitu. Kemudian untuk penghargaan juara 1, 2, 3, itu ya juara 1 nanti mendapatkan uang tunai 1 juta, juara 2 mendapatkan uang tunai 750.000 dan juara 3 mendapatkan uang tunai 500.000. Semua peserta baik yang mendapatkan juara maupun tidak nanti akan mendapatkan e-sertifikat seperti itu. Kemudian untuk tanggal penting untuk pengumumannya nanti 28 Oktober ya pada saat tadi ya Hari Kebangkitan Bahasa Indonesia itu. Untuk Anda pengumpulannya waktu 2 minggu ya tadi sudah saya ungkapkan. Jadi minggu ini, minggu depan, lalu minggu ketiga saya tutup begitu. Nah, untuk syaratnya nanti Anda mengikuti. Nah, silahkan Anda perhatikan dulu ya. Yang pertama, esai yang ditulis sesuai dengan tema, tidak mengandung sara. Ini jelas ya teman-teman ya. Kemudian jumlah karakter antara 10.000 sampai 12.500 karakter. Ini karakter ya, jadi bukan kata. Nanti Anda bisa melihat misalnya di Word Anda, nanti saya berikan contoh ya, kalau mencari karakter atau melihat karakter itu seperti apa gitu. Esai diketik di kertas A4 ya, fontnya Times New Roman 12 spasi 1,5 dengan margin 4,333 gitu. Nah, struktur esai ini nanti kita pakai yang belakang ya, teman-teman. Jadi lihat di sini ada bertuliskan pendahuluan yang berisi latar persoalan atau identifikasi topik bahasan, kemudian isi, dan juga konklusi. Nah, nanti silahkan Anda menuliskannya, tidak usah dibuat sub, tidak usah dibuat sub ya teman-teman ya. Jadi langsung ditulis secara mengalir, tanpa disebutkan secara eksplisit. Jadi tidak usah pendahuluan, begitu tidak usah. Pembahasan tidak, tapi langsung Anda mengalir saja. Jadi judul kemudian Anda tuliskan argumen atau esai Anda secara mengalir saja. Jadi tidak usah kemudian mana yang pendahuluan, mana yang pembahasan, mana yang simpulan tidak perlu Anda tuliskan. Jadi mengalir saja gitu. Kemudian naskah harus asli ya, karya sendiri belum pernah dipublikasikan. Kemudian naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan dinilai, termasuk nanti juga ketuntasannya ya, dianggap tidak tuntas begitu ya, tidak sesuai. Kemudian keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi nanti yang masuk 20 besar nanti baru akan dinilai oleh Dewan Juri. Lalu untuk tautannya nanti untuk surat pernyataan keaslian naskah nanti saya sampaikan di Elena, kemudian proses pendaftaran dan unggah naskah juga nanti saya tautkan di Elena. Nah, yang Anda unggah ya selain
ini ya, di dalam tautan ini nanti yang Anda unggah di Elena itu adalah tangkapan layar ya, tangkapan layar ketika Anda sudah masuk atau mendaftar lombanya. Begitu. Yang di Elena hanya tangkapan layar saja, sedangkan naskahnya nanti langsung masuk ke Bitly ini ya, teman-teman ya. Jadi jangan mengunggah naskah di Elena, nanti tidak akan ternilai oleh Bu Nena. Jadi nanti untuk naskahnya langsung diunggah di Bitly, yang diunggah di Elena adalah tangkapan layarnya saja. Begitu. Nah, ini saya tampilkan contoh ya. Ini contoh esai yang dulu pernah saya buat dan ini diunggah diterbitkan ya di Suara Merdeka tanggal 2 Juni 2022. Ini berkait dengan permasalahan bahasa juga, teman-teman. Jadi ini Bu Naina mengangkat permasalahan mengenai gerakan literasi keluarga. Nah, ini saya tampilkan ini dulu ya, teks utuhnya dulu. Ini karena kebetulan ini saya hanya nangkap layar, hanya bisa sekian karena ukurannya besar ya. Jadi untuk naskahnya saya perlihatkan dulu sebagai contoh biar nanti Anda tidak kebingungan membuat esainya seperti apa. Baik. Nah, ini adalah contoh esai yang tadi Bu Naina tampilkan yang sudah berhasil terbit di Suara Merdeka ya. Judulnya ini diperlukan gerakan literasi keluarga. Nah, di dalam pembuatan judul esai, Anda karena ini kita sifatnya adalah esai populer, jadi tidak perlu panjang ya. Anda boleh menggunakan judul-judul atau pilihan diksi yang menarik ya sehingga masyarakat atau pembaca itu tertarik untuk membaca esai Anda begitu. Nah, ini Bu Nena mengungkapkan pendahuluan ya berupa latar belakang. Kenapa sih Bu Nena itu ingin menulis mengenai gerakan literasi keluarga? Jadi di sini Bu Nena mengungkapkan bahwa membaca itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting, begitu ya. Di sini diungkapkan pentingnya membaca itu apa sih, gitu ya. Namun sayangnya, nah ini Bu Nena memberikan sebuah penekanan di sini. Pada kenyataannya, gitu ya, walaupun pembaca itu adalah hal yang penting, lalu tetapi di dalam masyarakat ternyata ada permasalahan, yaitu kemampuan membaca siswa Indonesia itu tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ini hasil dari asesmen kompetensi ya menunjukkan bahwa 46,83% siswa SD kelas rendah itu belum terampil membaca. Nah, itu ya. Nah, ini kira-kira apa yang menyebabkan? Dituliskan juga salah satu kondisi terkait. Nah, penyebab rendahnya ini adalah ada beberapa faktor. Nah, ini dituliskan alasannya. Yang pertama, kesalahan penerapan media dan teknik pembelajaran oleh guru, ketidaktahuan guru dan orang tua berkait dengan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran daring, kemudian ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran daring, dan kebosanan siswa dalam menghadapi situasi belajar daring. Nah, ini kemudian diungkapkan permasalahan satu persatu. Ini apa masalahnya? Satu, minimnya kesadaran orang tua berkait dengan gerakan literasi keluarga. Kondisi di masyarakat seperti apa, gitu ya. Lalu ini ya permasalahannya masih diungkapkan di sini permasalahan-permasalahannya secara rinci. Nanti ini juga contohnya saya tampilkan di Elena biar Anda bisa membaca lebih rinci begitu. Banyak orang tua yang belum memiliki kesadaran untuk mendampingi anak dalam belajar, khususnya membaca. Jika dibiarkan, ini urgensinya ya teman-teman ya, jika dibiarkan hal tersebut dapat berdampak pada motivasi belajar anak yang kian menurun dan membuat kemampuan membaca anak tidak terasah. Nah, ini adalah urgensinya. Kalau misalnya tidak dipecahkan masalah ini gitu ya, maka nanti akan memiliki dampak yang buruk begitu. Nah, oleh karena itu gitu ya, ini ada kendala-kendala. Setidaknya terdapat 3 kendala yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain orang tua yang tidak cukup memiliki pengetahuan dasar mengenai teknik dasar mengajarkan keterampilan membaca kepada anak. Lalu orang tua tidak memiliki waktu yang cukup, dan orang tua yang tidak melek teknologi sehingga tidak memiliki media yang cukup. Nah,
Kemudian dipaparkan kendalanya yang pertama karena ini, gitu ya. Kendala yang kedua karena ini. Kendala yang ketiga karena ini. Nah, kemudian hal ini juga diperparah dengan kondisi pembelajaran masa pasca pandemi ya. Jadi masih hybrid learning, kadang ketemu, kadang tidak ketemu gitu ya. Jadi mungkin materi yang tersampaikan itu tidak maksimal. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi ya. Solusinya apa? Oh, melalui gerakan literasi keluarga. Nah, gerakan literasi keluarga ini merupakan salah satu solusi yang dalam bentuk program, teman-teman. Gerakan literasi keluarga ini memang sudah ada. Program ini dibentuk oleh pemerintah. Tapi apakah kemudian masyarakat itu mengenal? Belum semuanya. Apakah kemudian semua masyarakat itu memahami bagaimana cara, bagaimana tekniknya, belum semuanya itu mengetahui juga begitu. Nah, oleh karena itu di sini diungkapkan oleh Bu Nena, langkah-langkahnya itu seperti apa sih gerakan literasi keluarga. Nah, ini hanya berupa gagasan saja, itu boleh ya, tidak harus kemudian menciptakan produk, tidak harus kemudian menciptakan program atau tidak harus menciptakan apa ya aplikasi, tidak harus, hanya sekedar gagasan saja ini boleh gitu ya. Jadi misalnya gagasannya apa? Oh, pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah yang bermakna. Seperti yang pertama, pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah dan sekitarnya. Pengoptimalan penggunaan jaringan internet untuk mengakses sumber-sumber belajar dari dalam jaringan. Kemudian pelibatan orang tua dalam gerakan literasi sekolah dan pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi. Nah, ini merupakan beberapa bentuk solusi dari permasalahan anak tadi ya, literasi yang kurang. Nah, kemudian disimpulkan, diberikan penutup, formulasi tersebut diharapkan dapat memberikan andil dalam meningkatkan kesadaran orang tua mengenai gerakan literasi keluarga, serta memberikan dampak positif pada meningkatnya kemampuan membaca anak karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajar pertama dan utama bagi anak-anak. Nah, simpulan ini kemudian menguatkan bahwa oh penting ya gerakan literasi keluarga yang memang harus kemudian dicari solusinya dari permasalahan ini, begitu ya teman-teman. Nah, untuk melihat ya berapa karakter Anda bisa lihat di sini ya, di klik kanan. Oh, bukan klik kanan ya. Mungkin klik kanan sebentar, Bu Nena agak lupa. Nah, ini word count, character count. Nah, word count ini kan jumlah huruf ya, 1141 huruf. Nah, karakternya ini di sini ya, character count with space ini 8.587 karakter. Nah, nanti Anda ini karakternya ya minimal 10.000 karakter. Jadi menghitungnya ini karakter. Kurang lebih berarti sekitar 3 atau 4 halaman. Begitu ya, tidak usah banyak-banyak. 3 sampai 4 halaman saja. Baik. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi aktivitas kita dalam 2 minggu ini, jadi minggu depan Bu Nena tidak akan mengunggah video karena minggu depan itu Anda masih meneruskan ya, meneruskan untuk membuat esai. Jadi minggu ini dan minggu depan Anda saya beri tugas untuk membuat esai, yang esai itu nantinya akan dikirimkan dalam lomba esai bulan bahasa. Nanti ketika misalnya Anda dalam proses menulis membutuhkan pembimbingan ya, Anda boleh langsung menghubungi Bu Nena di Japri aja ya. Bu, ini saya sudah membuat esai, mohon bimbingannya kira-kira ini sudah tepat atau belum, atau mungkin Anda, Bu saya ini punya permasalahan seperti ini seperti ini. Nah, ini solusinya bagaimana? Anda bisa berkomunikasi langsung kepada saya melalui Telegram ya, teman-teman ya. Baik, begitu teman-teman. Jadi aktivitas 2 minggu ini dan minggu depan adalah membuat esai. Begitu, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.